Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSG akan lepas Mbappe ke penawar tertinggi, tak harus Madrid. Kylian Mbappe diduga tengah merancang strategi agar bisa pergi secara gratis dari Paris Saint-Germain tahun depan. Namun Les Parisiens bertekad melepas pemain 24 tahun itu secepatnya agar tak mengalami kerugian. Sky Sport melaporkan tenggat waktu untuk Mbappe mengambil keputusan adalah akhir Juli. Jika Mbappe tak mau bertahan di Paris, maka PSG akan menjualnya ke klub yang berani membayar paling mahal. MU segera vonis masa depan Greenwood. Mason Greenwood telah dibebaskan dari segala tuduhan pada Februari lalu. Namun MU masih menangguhkan statusnya di dalam tim dan meluncurkan investigasi internal. Namun ESPN melaporkan proses penyelidikan sudah hampir selesai. Masa depan Greenwood di Old Trafford akan segera ditentukan sebelum 14 Agustus ketika musim baru Premier League dimulai. MU akan memulai misi menjadi juara dengan menjamu Wolverhampton Wanderers di pekan pertama. Barcelona mau balas dendam di Liga Champions musim depan. Sejak terakhir kali juara pada 2015, Los Culés kesulitan bersaing. Pencapaian terbaik Barcelona hanyalah sekali mencapai semifinal di 2018-2019. Sisanya 5 kali menjejak di 8 besar. Hasil Barcelona semakin mengenaskan usai tersingkir di babak 16 besar 2020-2021. Setelahnya raksasa Katalan itu selalu terdepak di fase grup sehingga harus turun level ke Liga Eropa. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez sadar dengan tekanan besar untuk sukses di Liga Champions. Xavi mengatakan Barcelona akan balas dendam di Liga Champions musim depan. Pulisic segera jalani tes medis di Milan. Chelsea setuju melepas Christian Pulisic ke AC Milan. Pemain asal Amerika Serikat itu akan menjalani tes medis akhir pekan ini. Begitulah kabar yang diberitakan Sky Sport Italia, Sport Italia, dan Calcio Mercato. Pulisic akan dilepas dengan biaya 20 juta euro di luar bonus untuk memulai petualangan baru di Serie A. Milan mengalahkan Lyon yang sebelumnya juga ingin mendatangkan winger 24 tahun itu. Mereka bahkan bersedia membayar lebih mahal yakni 25 juta euro plus bonus jika dijual kembali ke klub lain di masa depan. Namun Pulisic hanya ingin ke San Siro. Edwin van der Sar alami pendarahan otak, kini dirawat intensif. Edwin van der Sar mengalami pendarahan otak saat berlibur di Kroasia, seperti diberitakan BBC. Ex-kiper legendaris asal Belanda itu kini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit setempat. Pada Jumat 7 Juli 2023, Edwin van der Sar mengalami pendarahan di otak. Dia saat ini berada di rumah sakit, di unit perawatan intensif dan berada dalam kondisi stabil. Bunyi pengumuman resmi Ajax Amsterdam, klub terakhir yang terasosiasi dengannya. Begitu ada informasi lebih konkret, kabar terbaru akan menyusul. Semua orang di Ajax mendoakan Edwin cepat pulih. Kami memikirkanmu, tutup pernyataan itu. Arsenal di era Mikel Arteta belanja 11 triliun. Mikel Arteta rupanya doyan belanja pemain. Tercatat Arsenal di era Mikel Arteta sudah menghabiskan uang sebanyak 591 juta pound sterling atau setara 11,3 triliun rupiah. Uang sebanyak itu digunakan untuk mengangkut tak kurang dari 20 pemain, plus sudah termasuk harga Declan Rice yang mencapai 105 juta pound sterling. Dan kabarnya tinggal selangkah lagi bergabung. Meski begitu, tak selamanya bisnis pembelian pemain Arsenal berjalan mulus. Ada juga kok pemain-pemain yang dibeli malah meredup. Giuntoli jadi direktur olahraga Juventus yang baru. Cristiano Giuntoli resmi menjadi direktur olahraga Juventus yang baru.
Bersama pria 51 tahun itu, Bianconeri diharapkan bisa kembali membangun tim yang mampu meraih kejayaan. Pengumuman ini disampaikan Juventus lewat situs resminya Jumat 7 Juli 2023, menegaskan kabar yang telah beredar sejak lama. Giuntoli sebelumnya bekerja di Napoli sejak 2015, ia pun sebetulnya masih terikat kontrak hingga 2024. Namun ia memilih memutus kerja sama tersebut demi memulai petualangan baru di Turin. Napoli pun merestuinya, diyakini karena menghormati jasa Giuntoli yang begitu krusial musim lalu. Paul Pogba jadi buruan terbaru klub Arab Saudi. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, agen Pogba Raffaella Pimenta kabarnya sudah terbang ke Turin. Ia membahas masa depan kliennya. Dilaporkan Pogba juga masuk dalam daftar bidikan klub dari Timur Tengah. Tidak disebutkan klub mana yang memburunya. Nilai plus Harry Kane di mata petinggi Bayern. Bayern yang mencari striker baru sudah mengajukan tawaran 70 juta euro kepada Tottenham Hotspur untuk mendapatkan Kane. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Tottenham. Tottenham memasang harga 100 juta euro untuk striker Inggris itu. The Lily Whites kini kabarnya malah ingin memperpanjang kontrak Kane yang habis pada 2024. Presiden kehormatan Bayern, Uli Hoeneß, meyakini Kane akan cocok buat di Rotterdam. Berpengalaman di level tinggi, striker berusia 29 tahun itu dinilai bisa langsung membantu Bayern. Manchester United akan jual 4 pemain dalam 2 minggu ke depan. Harry Maguire ikut kecatut. Manchester United dilaporkan bakal menjual 4 pemain dalam 2 minggu ke depan. Keempat pemain tersebut adalah Jadon Sancho, Fred, Scott McTominay, dan Harry Maguire. Penjualan pemain yang sudah dipilih juga dimaksudkan agar dana belanja Manchester United ikut bertambah pada bursa transfer musim panas 2023. Manchester United melanjutkan proyek perombakan skuad pada bursa transfer musim panas 2023. Hal itu dilakukan agar Setan Merah bisa lebih kompetitif pada musim 2023-2024. Butuh jam bermain, Donny van de Beek akan pergi dari Manchester United. Donny van de Beek tampaknya mulai benar-benar muak dengan kondisi yang ia alami bersama Manchester United saat ini. Gelandang Belanda itu disebut ingin segera pergi demi mendapatkan menit bermain yang cukup. Selain itu, keinginan Donny van de Beek untuk hengkang dari Manchester United adalah karena ia ingin tampil di Piala Eropa 2024 mendatang. Sehingga ia sangat membutuhkan menit bermain yang cukup agar bisa kembali dilirik masuk timnas Belanda. Manchester United pun sangat terbuka pada kemungkinan mereka melego Van de Beek di bursa musim panas ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag melihat penjualan Van de Beek bisa menjadi tambahan finansial yang bagus untuk strategi transfer mereka sekarang. Manchester United lakukan operasi senyap untuk amankan Rasmus Højlund. Enggan menuai banyak perhatian, Manchester United kabarnya melakukan operasi senyap untuk mendaratkan bintang Atlanta Rasmus Højlund pada bursa musim panas ini. Usaha Manchester United untuk memboyong Rasmus Højlund dari Atlanta kabarnya sudah berlangsung dalam beberapa hari kebelakang. Dilansir Manchester Evening News, Direktur Olahraga Manchester United John Murtough rupanya diam-diam sudah menjalin komunikasi dengan pihak Atlanta. Mereka berharap tanpa adanya eksposur yang banyak dalam menjalankan negosiasi lebih lancar. Mauricio Pochettino akui tak terlibat jual beli Chelsea di bursa transfer sejauh ini. Chelsea telah melakukan beberapa penjualan yang signifikan musim panas ini. Dengan Havertz, Kovacic, dan Kante sudah angkat kaki dari Stamford Bridge. Sementara Mason Mount dijual ke Manchester United pekan ini dan Christian Pulisic semakin dekat ke AC Milan. Pochettino mengatakan bahwa aktivitas transfer klub sedang ditangani oleh Direktur Olahraga Paul Winsley dan Direktur Teknik Lawrence Stewart. Tetapi ahli taktik asal Argentina tersebut berharap untuk terlibat mulai sekarang.
William Saliba tekan kontrak jangka panjang dengan Arsenal. Kabar gembira datang dari skuad Arsenal di mana saat ini William Saliba telah menaikkan kontrak baru dengan durasi yang cukup lama. Kabar ini sendiri diumumkan oleh Arsenal melalui laman resmi mereka. Disebutkan apabila Saliba akan menaikkan kontrak jangka panjang yang berdurasi 4 tahun. Itu berarti sang pemain akan bertahan membela Arsenal sampai tahun 2027 yang akan datang. Tak hanya itu, dalam kontrak juga ada opsi perpanjangan 1 musim di mana Saliba bisa diperpanjang kontraknya sampai tahun 2028. Thomas Partey tak tertarik ke Liga Arab Saudi, mau tunggu Juventus. Thomas Partey masuk dalam radar klub-klub Arab Saudi, namun gelandang Arsenal itu masih menunggu tawaran dari Juventus. Bianconeri telah menghubungi untuk mencari langkah transfer, tetapi harus menjual beberapa gelandang sebelum kembali dengan tawaran yang meyakinkan. Juventus sedang berusaha menjual Denis Zakaria ke West Ham. Ada pula ketertarikan Borussia Dortmund kepada Weston McKennie. Kylian Mbappe makin dekat ke Real Madrid, Xavi Hernandez tidak peduli. Kehadiran Mbappe ke Santiago Bernabeu akan membuat Real Madrid lebih kuat pada musim depan. Namun pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengaku tidak peduli dengan kemungkinan tersebut. Kami selalu punya respek besar untuk Real Madrid, kata Xavi seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Mereka bersaing di semua kompetisi, namun saya cuma tertarik dengan tim saya. Saya tidak tahu apapun tentang transfer Mbappe, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh, tutur Xavi mengakhiri. Baru datang ke Real Madrid, Arda Güler sudah jadi alat seniornya untuk hina Barcelona. Gelandang serang Real Madrid Arda Güler sudah menjadi alat pemain senior untuk menghina Barcelona meski baru datang ke klub tersebut. Diketahui Güler lebih memilih Madrid daripada Barcelona. Winger andalan Los Blancos Vinicius Junior langsung mengejek sang rival karena situasi ini. Satu lagi pemain yang memilih klub terbesar, ucap Vinicius yang akan menjadi senior Güler di Madrid seperti dilansir dari Marca. Situasi Güler saat ini jelas terasa familiar bagi Vinicius yang pernah mendapat pengalaman serupa. Hanya mau bergabung ke AC Milan, Alvaro Morata menolak tawaran AS Roma. Pemain Atletico Madrid Alvaro Morata menolak penawaran AS Roma untuk bergabung dan lebih memilih cabut ke AC Milan. Milan dan Morata sendiri kabarnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan masing-masing pihak. Sang striker sendiri rupanya siap bergabung dengan AC Milan karena ia ingin kembali ke Italia untuk tinggal kembali bersama dengan keluarganya yang tinggal di sana. AC Milan saat ini sedang berusaha untuk menyelesaikan transfer sang pemain. Akan tetapi mereka cukup kesulitan karena transfer tersebut kabarnya mencapai 20 juta euro yang berarti berada di luar budget Milan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!